Jadi gimana Ustaz? Catat ini bagus kata-kata udah ada. Udah ada kameranya belum? Lumayan status hari Rabu ini ya. Boleh. Ini bagus kata. Tidak diciptakan dari tulang kaki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat di jantung hati. Jawabannya, perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki karena dia bukan untuk dihina dan dicaci maki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala karena dia bukan untuk disanjung dan dipuja. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat di jantung hati karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Cukup? Jangan lupa tag ya, Ahilman Fauzi. Di antara kita yang ingin jadi perempuan yang lebih baik, yang ingin jadi perempuan yang lebih tenang hatinya, lebih berkah hidupnya. Ini orang tuanya. Yang ketiga, saat perempuan jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya, Anissa. Gak sampai di situ. Kalau budak mau melihat sungguh luar biasanya sosok perempuan, kalau kita bicara siapa itu? Siti Hajar alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Betul? Tapi hati-hati. Ternyata yang pertama membuat, jadi mohon izin, mohon maaf, suami laki-laki itu bisa sukses karena di sampingnya ada perempuan. Tapi juga laki-laki bisa terjatuh, tersungkruk hidupnya karena boleh jadi di sampingnya ada siapa? Ada perempuan. So pertanyaannya, Ustadz Hilman, apa yang harus laki-laki pahami tentang perempuan? Apa yang harus kita pahami tentang perempuan? Lembut. Ada yang bilang, Ustaz, perempuan itu lemah. Salah. Perempuan itu kelihatan lemah, tapi justru karena dia berasal dari hati, dia lemah. Mar'ah artinya sosok yang selalu menggunakan perasaan, dan itu membuat dia lebih kuat menjalani kehidupan. Dan yang ketiga, mar'ah itu maknanya sesuatu yang mudah rapuh. Ibaratnya ada pepatah mengatakan al-mar'ah. Yeay, oke, sip. Dapat hadiahnya ya. Terima kasih banyak Ibu sudah berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Iya, ini dia pemenang-pemenang yang sudah hadir partisipasi. Nanti ada pemenang favoritnya dari ibu-ibu penasihat kita yang memilih. Ini baru hadiah saya kasih. Hadiah saya. Tanda kasih. Tanda kasih, tanda cinta. Betul. Saya nggak boleh diri di sini. Terima kasih ibu-ibu. Kalau dengar semua ini yang sedikit pasti berbatas ya perempuan mengenai berarti yang sudah diberikan cantik. Silakan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu, rekan-rekan semua. Tadi saya juga mendengar tausiah Ustaz juga. Sangat ini ya sersan serius tapi santai. Mudah-mudahan juga ini bisa sangat bagus semua. Yang pagi ini adalah hari yang spesial karena kita
kita akan melaunching batik DWP. Nah ini buat saya adalah sebuah kehormatan. Terima kasih untuk Ibu Ida untuk kesempatannya, karena mengingatkan saya kembali tentang almarhum nenek saya yang memang dulu beliau aktif sekali menjadi pengurus Dharma Wanita Pusat juga di tahun era 80-an. Dan ketika saya merancang batik untuk DWP ini, saya seperti merancang kembali untuk almarhum nenek saya, dan bagaimana warnanya, kemudian pesannya, seperti halnya adalah jangan hanya membuat sesuatu yang cantik, tapi kalau bisa sesuatu yang bisa memberikan semangat dan bercerita, dan pinginnya juga ketika nanti dikenakan oleh ibu-ibu semua juga bisa memberikan semangat ya Bu ya, insya Allah ya. Nah mungkin saya akan kurang lebih nanti sebenarnya intinya mungkin idenya itu sebenarnya ketika saya melihat logo ini, logo Dharma Wanita, di mana nanti di motif batik tersebut juga akan ibu-ibu temukan ada melatinya, kemudian ada padinya, kemudian ada rangkaian rantainya juga, di mana ini artinya pasti saya yakin ibu-ibu sudah mengerti ya artinya ya, karena ini artinya bagus sekali ya, dari mulai melatinya, padinya dan lain-lain. Dan saya terpikir ketika Bu Ida memberikan challenge ini, yaitu pengen bikin sesuatu yang cerah warnanya, gitu Bu ya, karena akan sering dipakai yaitu adalah untuk siang dan pagi hari, jadi harus memberikan sesuatu yang cerah. Dan saya sangat terinspirasi sebenarnya oleh warna seragam Dharma Wanita, warna beige dan agak peach itu buat saya adalah warna sakral, karena ketika zaman dulu pun nenek saya mengenakan warna demikian. Jadi akhirnya kita juga merancang dengan warna tersebut. Dan kemudian waktu pas lagi meeting kebetulan partner saya Helen mengenakan motif tenun ikan. Kemudian Bu Ida, gimana ya, saya ingin sesuatu yang motifnya ada batiknya, ada tenun ikannya juga, kan? Karena agak PR sih sebenarnya gitu. Cuman justru dari situ kita tertantang bagaimana caranya membuat motif tersebut agar bisa menjadi kenyataan. Nah, jadi hari ini mungkin yang foto sebentar dulu boleh? Nah, dengerin dulu, saya kan tiap hari di sini. Nah, terus oke. Nah, kemudian yang jadi dari PR yang diberikan oleh Ibu Ida dan timnya waktu itu, akhirnya kami meramu, kami membuat, kita mulai dari sketsa, setiap hari saya lapor ke Bu Ida, Bu gimana ini segala macamnya, dan dari situ akhirnya terjadilah pelan-pelan satu demi satu. Dan mungkin ini jam berapa sekarang? Jam 11:38 ya. Jadi hari ini untuk pertama kalinya saya akan memberikan seperti apa motif batik Dharma Wanita yang akan kita. Nah seperti ini mungkin bisa di zoom, mungkin bisa diperbesar. Ya, jadi di sini ibu-ibu yang ini akan menjadi motif batik dari ibu-ibu yang akan ibu pakai, motif batik Dharma Wanita ke depannya. Dan ini akan menjadi satu kebanggaan untuk kita semua ketika mengenangkannya. Di sini ada bunga melatinya, kemudian ada motif padinya juga melambangkan keberkahan, dan kemudian warna-warna yang tersaji di sini sebenarnya terinspirasi dari warna seragam Dharma Wanita juga. Dan kemudian di bagian bawahnya itu coba lihat. Nah, bisa di-zoom-in. Nah di bagian bawahnya ini, di bagian bawahnya kemudian Ibu Ida juga berpikir, Mas Didit bisa nggak ya kalau saya pengen di bawahnya itu ada motif yang agak berbeda. Jadi kemudian saya bilang, oke Bu, coba kita coba implementasikan.
Nah akhirnya di situ saya memasukkan ini motif dari seperti rantai-rantai tersebut yang saling berhubungan.